Selamat datang di podcast bersama Mbah Nasir. Bahasan kita kali ini mengenai asmara lagi nih, Mbah. Untuk topik kita kali ini itu untuk cara mengajak mantan balikan tanpa terlihat murahan. Menarik sih, Mbah, dari topiknya begitu. Mungkin dari teman-teman ada yang banyak memiliki keinginan untuk kembali dengan mantannya, tapi yang terjadi biasanya ya Mbak ya, ini yang sering dikonsultasikan yang masuk di layanan Mbah Nasir, di saat dia ingin kembali itu malah justru mengejar-ngejar si mantannya begitu. Caranya sebenarnya harus bagaimana sih Mbak supaya tidak terlihat kita ini yang mengejar-ngejar si mantan begitu. Caranya bagaimana itu Mbak? Kalau dari Mbah Nasir silakan. Ingin balikan dengan mantan. Ya sebenarnya simpel, tapi saya akan coba ini kasih beberapa poin supaya mudah bisa dipelajari step-stepnya. Ya dari beberapa poin itu yang pertama adalah ketika putus atau sudah ini ya sudah tidak berhubungan terus menjadi ada sebutan yang namanya mantan, itu jangan menghubungi dia dulu ya, supaya apa ya, supaya tensi di antara mereka itu menurun. Kalau yang sering terjadi kan ketika masih ada kenangan atau memori-memori yang masih teringat terus, yang sering muncul itu kan menjadi pengen menghubungi gitu. Seperti yang saya ceritakan di awal tadi. Ya rasa kangen, ya rasa seperti pengen ada kabar, pengen tahu kabar, ya macam-macam. Pengen, pokoknya intinya dia pengen hubungi mantan. Nah itu harus dihindari dulu. Justru itu tidak efektif ya Mbak ya, kalau efektif sama sekali. Kalau ini niatnya adalah untuk kembali. Nah itu poin yang pertama. Nah poin yang kedua adalah dia harus mau sembuhkan dirinya terlebih dahulu ya, yang mana mungkin dulu kan pastinya ketika putus pasti ada luka-luka yang perlu diobati. Dia harus sadar, dia harus mau untuk menyembuhkan diri dari luka-luka yang dulu ya, itu harus beres dulu gitu. Jadi nanti ketika ada keinginan atau merasa mungkin seperti ini, biasanya seperti ini, baru sadar ternyata mantanku dulu adalah sebuah pasangan atau pasangan yang sebenarnya baik untukku ya. Nah terus kemudian mungkin dia baru sadar, kan tidak jarang yang seperti itu. Nah setelah sadar baru mengejar-ngejarnya dia, mengejar-ngejar terus seperti itu. Nah, itu kan supaya ketika dia sudah mau menyembuhkan diri dari mungkin pernah disakiti atau menyakiti, itu kan harus pulih sebenarnya sepenuhnya, supaya nanti ketika ada masa pingin kembali ke mantan, hal itu tuh tidak akan muncul lagi, tidak terulang lagi begitu. Itu harus sembuh dari luka yang lama gitu. Nah itu poin yang kedua. Nah untuk poin yang ketiga adalah memaafkan dia, tentunya ya hampir sama, tapi ini lebih ke apa ya, dia harus bisa benar-benar memaafkan dirinya atau mantannya sepenuhnya juga gitu. Tidak terus kemudian ketika ada pengen kembali ke mantan itu, ingat si mantan itu pernah menyakitiku seperti ini dengan kondisi yang seperti itu dulu misalnya. Nah kalau itu masih terbawa kan sangat rancu ketika memang ingin menjalin hubungan lagi kan. Bisa jadi malah niat ingin kembalinya malah hanya sebuah balas dendam saja begitu ya Mbak, bisa jadi begitu. Dan kalau memang itu belum hilang, maksudnya dia masih ada rasa sakit hati, belum bisa memaafkan, biasanya akan ini berdampak pada emosional yang kurang stabil, yang mana
di perasaan dia itu terhantui, dia takut kalau disakiti lagi, gitu loh. Jadi harus itu kan malah menghambat ya, gitu. Nah, itu ya poin yang ketiga. Nah, poin yang selanjutnya adalah tentunya dia harus menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadilah orang yang lebih baik untuk diri sendiri tentunya, terus kemudian untuk sang mantan, gitu. Jadi orang yang lebih baik, itu poin yang ketiga, sangat penting itu juga. Terus kemudian yang keempat ya mas saya, poin yang kelima adalah ketika sudah pengen, jadi orang yang pengen balikan biasanya itu ada masa dimana benar-benar pengen cepat kembali. Nah, itu juga perlu ada pengereman nih. Jadi poin yang kelima ini adalah jangan buru-buru ngajak untuk balikan. Gitu. Pokoknya jangan buru-buru. Nah, ini nanti supaya tidak terkesan endingnya itu balikan, tapi tidak terkesan murahan gitu loh. Maksudnya seperti itu. Jadi jangan lakukan ketika ingin kembali sama mantan itu, jangan lakukan ketika ingin kembali itu jangan ambil atau ngajak dia balikan itu secara buru-buru gitu. Jangan terlalu cepat mengajak mengikuti dia. Prosesnya terlebih dahulu saja ya Mbah ya, kalau seperti itu ya, supaya untuk menimbulkan kenyamanan dari si mantannya lagi juga begitu. Termasuk itu. Ya, nah poin yang terakhir tidak kalah penting juga. Nah, ketika sudah sampai seperti itu, wajib juga harus membuat pola supaya dia itu ada memang benar-benar kesan atau niat yang serius. Jadi ajak dia ketemu, tidak terus kemudian kamu di balik layar atau jauh-jauhan begitu. Jadi ada poin di mana kamu harus mengajak dia untuk ketemu, keluar terus ngobrol gitu. Jadi supaya sang mantan ini tahu indikasi itu seperti ingin mungkin dia sudah berubah, dia sudah lebih baik, jadi lebih baik, jadi bisa memaafkan. Terus itu kan kalau tidak kemudian ada obrolan, tidak ada tatap muka, sang mantan kan belum tahu. Jadi ketemu ini ya juga penting begitu. Ini kalau memang bisa komunikasi dan ketemu begitu ya Mbak ya. Kalau bagi yang tidak bisa ketemu ya mungkin dari beberapa poin itu yang bisa dilakukan yaitu dimaksimalkan begitu kan. Nah, itu tadi beberapa poin yang sudah disampaikan Mbah Nasir yang bisa dilakukan untuk kalian yang mungkin memiliki keinginan untuk balikan dengan mantan tapi supaya tidak terlihat murahan begitu. Ya, yang pertama yang perlu dilakukan yaitu tadi kalau memang bisa komunikasi, ya komunikasinya ditahan terlebih dahulu begitu ya Mbah, jangan langsung terus menghubungi dia seperti itu, terus terkesan ingin lekas cepat kembali padahal situasi dan kondisinya tidak memungkinkan begitu. Malah justru kalau semakin agresif kita ke dia, semakin dia bisa menjauhkan seperti itu. Karena memang mungkin masa itu kan masa sama-sama penyembuhan atau sama masa masa dimana keduanya itu butuh waktu untuk sendiri tentunya, ya kan, entah itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk mantan, belajar dari kesalahan-kesalahan yang dulu misal. Nah, itu juga perlu waktu masalahnya, jadi jangan terburu-buru. Intinya jangan terburu-buru begitu ya Mbah ya. Itu untuk pengetahuan kita di podcast kali ini, semoga saja bisa membantu kalian yang memang saat ini memiliki permasalahan seperti itu. Begitu Mbah Nasir, terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya.